apa dampaknya terhadap masyarakat. Padahal kami sering mendengarkan pemberitaan mengenai penurunan inflasi ya. Di Muba ini sering berita Bupati Muba beserta Dinas Perdagangan bersama-sama menurunkan inflasi. Tetapi ini menjadi paradok kan? Suatu kalimat yang tidak sesuai, menurunkan inflasi tetapi di sisi lain memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk para pengusaha-pengusaha besar seperti ini ya. Yang saya investor-investor besar seperti ini ya. Ini kan grup-grup 9 naga nih. Grup Antoni Salim Group kan. Indomaret, Alfamart tidak akan bisa semua. Dan uang tidak beredar di daerah kita. Jadi omong kosong kalau mau mengatakan menurunkan inflasi. Ini sebuah paradok ya. Kalimat yang terbalik saya bilang seperti itu. Nah jadi ini permasalahan kita Pak. Jadi warung-warung yang ada di desa-desa sekarang itu Pak, itu pada sepi semua akibat dibebaskan Indomaret dan Alfamart ini. Ada satu orang mengatakan di warung kami ini Pak, katanya kalau ngutang ke tempat kami katanya, kalau ngutang ke warung, tapi kalau belanja beli Pepsodent baik jadi mau ke Indomaret katanya. Nah ini kan sangat menyedihkan Pak. Uang itu larinya ke pusat, betul ada tenaga kerja kita, tetapi kan tidak seimbang dengan perputaran uang. Jadi uang kita ini Pak, semuanya kembali ke pusat, makanya pasar sepi sekarang Pak. Apalagi yang kredit motor, kredit mobil, itu ke pusat semua. Kita ngumpul-ngumpul uang tiap bulan ngumpul, nanti ditransfer ke pusat, ke Jepang nantinya untuk bayar kredit motor, kredit mobil ya. Nah ini kan kenapa tidak menggeliat ekonomi kita ini? Permasalahannya adalah menjamurnya pengusaha-pengusaha besar yang pemiliknya ini hanya satu orang ini Pak. Ini berapa ribu gerai, kabarnya sudah lebih dari 2000 gerai ya se-Indonesia ini. Bayangkan Pak, pemiliknya hanya satu orang. Satu orang. Nah ini kan katanya ada yang mengatakan uang yang banyak dikuasai oleh sedikit orang ya. Tetapi uang sedikit diperebutkan banyak orang. Inilah yang terjadi di kita ini. Makanya tidak bisa kita hindari, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Uang yang sedikit diperebutkan banyak orang sekarang Pak di daerah kita ini. Berebutan yang jadi tukang ojek, tapi tidak berputar ekonomi. Tapi uang yang banyak itu hanya dikuasai oleh sedikit orang. Bahkan tidak lebih dari 5% yang mengendalikan uang di tempat kita ini. Nah ini. Nah saya bertanya juga mengenai pajak-pajaknya ini bagaimana juga? Apakah ada Pak Supri? Ini Pak Riki, masalah pajak itu ya, tapi rutinnya mereka itu masalah izin IMB-nya apa-apa itu memang sudah dilengkapi semua kan? Nah, jadi kita harap lobby-lobby ini kan masyarakat ini sudah krisis kepercayaan Pak terhadap pemerintah. Pemerintah ini bisa dilobi banyak. Pemerintah ini Pak cenderung menjadi pelayan oligarki, pelayan pengusaha, bukan pelayan masyarakat sekarang ini. Izin-izin cepat kalau perusahaan, masyarakat sulit ya. Ini Pak yang terjadi. Kita lebih baik buka udah usah kita pakai yang formal-formal aja ya. Kita sistem bagaimana informasi yang ada di lapangan. Jadi cenderung pemerintah ini menjadi pelayan pengusaha besar ya. Sama juga seperti APH. Cenderung mereka melindungi pengusaha-pengusaha, melindungi perusahaan-perusahaan, bukan melindungi masyarakat, malah masyarakat yang dipukul sekarang ini. Kalau ada permasalahan dengan pengusaha ya. Contoh di perkebunan, kisru, yang dibela pasti perusahaannya, bukan masyarakat, bukan menjadi penengah, bukan menjadi wasit sekarang ini pemerintah ini. Nah inilah suatu pelanggaran juga sebetulnya. Pelanggaran itu Pak, korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, tetapi maladministrasi itu bagian dari korupsi juga. Menyelewengkan, penyalahgunaan wewenang, abuse of power namanya. Itu bagian dari korupsi Pak, bukan hanya maling duit rakyat, baik korupsi itu. Nah ini bagian dari korupsi juga Pak. Bagaimana bisa menjamu seperti ini? Standarnya 5 tadi, perda. Kenapa bisa lebih dari 20 Pak? Ini catatan saya ini di Muba ini. Bahkan banyak sekali. Jaraknya pun tidak nyampe dari 1000 meter ya, atau 1 kilometer. Simpang 4 Rumah Dinas Bupati, Simpang 4 Kayuare, depan Hotel Randi, Simpang 4 Teladan, SPB Udara, depan Aking, dekat Waterboom, samping Bank BCA. Ini lebih dari 25 dalam satu kecamatan ini Pak. Jauh sekali yang mengatakan 5 tadi. Belum yang di Bailangu ya.
Ada juga yang bilang, nah ini Pak, kita ini rakyat ini sudah terdesak sekarang ini Pak. Sangat terdesak, warung-warung sudah tidak laku lagi. Berkebun sulit, harus bakar lahan tidak boleh. Akibatnya siapa yang menguasai perkebunan itu? Perusahaan-perusahaan besar. Jadi kemana lagi masyarakat ini mau mengadu selain ke lembaga seperti kami? Ke DPR. Tadi DPR mengatakan Pak Supri justru sedikit, kata DPR. Ada Pak Supri mengatakan harus lebih banyak lagi malahan. Lah ini kan apa? Membela, mewakili masyarakat DPR ini atau mewakili pengusaha? Tadi Pak Supri mengatakan ada katanya rapat dengan DPR, justru DPR menambah lebih banyak lagi. Lah, betul. Apa? Coba Pak klarifikasi Pak. Yang mengenai rapat dengan DPR tadi. Ya, baiknya kita rapat fokus pada tema kita hari ini. Iya betul Pak. Pembahasannya perda, jangan nyimpang kemana-mana. Dan yang saya sampaikan tadi, pembahasan perda ini dengan legislasi. Ya, kami mengakomodir keinginan anggota-anggota dewan yang menjadi wakil rakyat, yang menginginkan bahkan di satu kecamatan itu jangan menjamur. Keinginannya anggota dewan makanya terpenuhi, tidak menjamur. Salah. Betul. Berbalik yang ngomongan Pak Fitriadi tadi. Tolong diklarifikasi itu. Lanjut Pak ya. Jadi anggota dewan maunya sedikit ya Pak ya. Berarti 5. Dibatasi katanya. Nah, berarti anggota dewan artinya berpihak kepada masyarakat. Nah, UU Cipta Kerja dengan Perda ini sebetulnya betul tadi kata Pak Erdian. Buktinya banyak di daerah-daerah lain Pak yang bisa menutup akses Indomaret Alfamart ini tetap berdiri seperti di Padang katanya kan. Ada di mana lagi ya, saya kurang paham. Tapi artinya bisa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditentang ya dengan Perda artinya. Kalau kita lihat Pak, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang mendukung para pengusaha dan oligarki Pak. Ini kan untuk membuat undang-undang ini. Nah, apa salahnya kita walaupun kita tidak menutup akses mereka Pak, minimal kita membatasi. Dan kita mengharapkan stop Pak sampai di sini saja untuk di wilayah Muba ini ataupun di kecamatan sekali khususnya Pak. Ini sudah lebih dari 25 Pak kita hitung ini. Nah itu harapan kita Pak, demi apa Pak? Demi masyarakat, demi perekonomian masyarakat, demi menggeliatnya perekonomian. Dan kalaupun bisa, itu sahamnya gimana biar masyarakat itu bisa bergabung sahamnya kan? Atau misalnya Pak Sutik ada uang 25 juta, gabung saham di situ. Nah jadi artinya bisa ikut masyarakat, bukan jadi penonton saja. Begitu. Dibuat sistem seperti itu, kalaupun bisa. Tetapi saya yakin ini sistemnya ini sistem dari pusat, tidak akan bisa. Katanya tadi produk-produk kita pun tidak bisa Pak dijual, produk lokal belum ada. Artinya dinas perdagangan pun tidak bisa untuk ada ya Pak. Tapi Pak Supri tadi belum bisa jelaskan produk lokal yang sudah dijual di minimarket Indomaret Alfamart tadi. Belum. Tidak bisa menjelaskan spesifik produk apa yang di. Contoh satu saja mestinya Pak. Contoh satu. Jadi paling tidak ada kan? Tapi boleh ada beberapa UMKM kok setiap gerai itu. Ya artinya itu di luar sistem Bu, itu Bu. Seperti kebab Turki ya, itu di luar sistem. Ada memang kebab Turki. Yang somai-somai ada. Iya di luar artinya. Yang orang di NP ada jual di sana kok. Iya di depan kan? Tidak pakai kebab di dalam. Di dalam. Memang disiapkan tanpa Iya. bayar. Tanpa bayar. Ya apa mas sudah melakukan itu kemarin? Setahu saya Bu bayar mereka, paling tidak dia bayar Konfirmasi ke Alfamart. paling tidak mereka sewa tempat. Oke, jadi itu saja Pak tujuan kita ini untuk kepentingan masyarakat Pak ya. Itu saja, terima kasih. Apa yang saya sampaikan, atas segala kesalahan saya mohon maaf, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.